Cek cek cek, masih bersama Kang Pangzo di lanjutan chapter alur cerita Battle Through the Heaven season 5. Selamat menyaksikan. Oke, digas. Mengubah situasi sekitar. Shoyen, The Little Fairy Doctor terkejut saat melihat pemuda yang berdiri di samping arus pegunungan. Senyuman yang indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Senyum yang menggembirakan dan indah dari seorang yang menemukan harapan besar. Sementara seseorang dalam keputusasaan, mata Bing Yuan menatap Shoyen dengan cara yang gelap dan padat. Suara dinginnya muncul seolah-olah telah bangkit dari neraka. Brat, dan Anda berani mencampuri urusan lembah sungai es saya. Setelah memindai area itu dengan matanya, tadi Bing Yuan telah menemukan bahwa itu belasan siswa elit Ice River Valley di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Aroma berdarah padat menyebar di tempat itu. Jelas, murid-murid yang hilang ini telah binasa ke tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan dan niat yang tak tertandingi untuk melonjak dalam hatinya. Matanya seperti serigala galak ganas saat mereka menatap Shoyen. Shoyen hanya tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia dengan santai berkata, orang-orang dari lembah sungai es adalah apel yang sangat buruk. Bintang satu Duzong berani bertindak kurang ajar ini di hadapanku. Orang-orang muda akhir-akhir ini benar-benar menjadi semakin sombong. Bing Yuan tertawa terbahak-bahak karena sangat marah saat mendengar kata-kata Shoyen. Suaranya penuh dengan niat membunuh yang padat. Orang tua, saya tidak peduli dengan latar belakang Anda. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa itu aliran jahat yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Bing Fu, aku akan menyerahkannya padamu. Jangan menahan diri, tangkap dia terlebih dahulu dan pecahkan anggota tubuhnya. Mata Bing Yuan berpaling ke sisi lain, lembah pegunungan. Ada pria tua berpakaian putih yang berada di tempat itu. Ekspresinya juga menatap Shoyen dengan cara yang gelap dan serius. Shoyen telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan telah melampaui harapan semua orang. Dalam waktu singkat setengah menit, hampir 20 Ice River Valley terjatuh ke tangannya. Tenang, tenang, tenang. Saya akan membiarkan dia mengerti apa artinya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama, saya akan membiarkan dia tahu bahwa itu terburu-buru maju ke sesuatu yang tidak terkait dengannya, tidak akan mengarah pada sesuatu yang baik. Pria berpakaian putih itu bernama Bing Fu mengangguk. Wajah yang tua mengungkapkan senyuman. The Little Fairy Doctor dengan cepat pulih saat Bing Yuan bercakap-cakap dengan Bing Fu. Matanya yang cantik menyapu tubuhnya dan kegembiraan yang baru saja muncul segera bertebaran. Gutsrak pung war mantra fresh sose. Sebagai gantinya, dia akhirnya akan terlibat. Bagaimanapun, lembah sungai es memiliki total 3 Duzong di tempat ini. Dengan kekuatan Shoyen, mencoba untuk berhasil melarikan diri dengan dia adalah mustahil. Shoyen, pergi. Saya memiliki cara sendiri untuk melarikan diri. Saya akan memikirkan cara untuk menemukan Anda setelah saya melarikan diri. Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak ke Shoyen setelah matanya yang cantik berkelabat cepat. Shoyen terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum saat tatapannya meluncur ke Little Fairy Doctor dan berkata, apa menurutmu? Aku akan mempercayaimu. Anda bisa yakin. Karena saya yakin datang ke tempat ini, saya tentu saja memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Anda. The Little Fairy Doctor merasa hatinya yang tegang sedikit rileks. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah melihat senyum di wajah Shoyen, dia memiliki Shoyen dengan cukup baik. Dia jarang melakukan sesuatu yang tidak dia percayai. Mungkin seperti yang dia katakan, hatinya harus memiliki rencananya sendiri. Yang lama, saya benar-benar ingin tahu dari mana asal kepercayaan Anda. Bing Fu melangkah melalui udara yang kosong dan perlahan menuju Shoyen. Aura yang melonjak keluar dari tubuhnya dengan setiap langkah yang dianggap lebih dingin.
Bing Yuan, seranglah. Anda harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kita akan terhindar dari hukuman jika terjadi situasi tak terduga. Bing Yuan perlahan mengangguk. Mata dinginnya ditarik dari Xiaoyan. Setelah itu, dia berpaling kepada Little Fire Doctor dan tertawa terbahak-bahak. Yakinlah bahwa setelah menangkap Anda yang lama, saya akan membiarkan Anda melihat seperti apa akhir dari kesombongan seperti itu akan bertemu. Bing Yuan tidak mau menunda lagi. Setelah mengatakan kata-kata ini, kedua tangannya melengkung dan aura yang sangat dingin dengan cepat di sudut tangannya. Dalam sekejap mata, benda itu diaglomerasikan. Roda es yang tajam diputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Sebuah kepadatan perlahan terangkat di sudut mulutnya. Dia menjentikkan jarinya dan satu potong mendengar suara. Roda es yang berputar cepat menembus udara seperti yang terlihat di depan Little Fairy Doctor dalam sekejap. Setelah itu, hal itu membawa niat membunuh yang keras. Roda es menembus langit saat hendak menyusul dokter peri kecil. Sebuah cahaya perak aneh muncul di depannya. Cahaya perak berkedip-kedip dan lengan dan kepala tangan berwarna perak mengayun. Ini mengirim roda es terbang. Perubahan mendadak ini membuat ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget saat melihat sosok perak di depan Little Fairy Doctor. Terutama saat dia melihat matanya yang kosong. Dia menyisipkan matanya dan berseru, "Boneka!" Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul secara alami, menarik perhatian orang lain. Ekspresi Bing Fu juga merosot. Meskipun ia tidak mampu mendeteksi aura wayang, ia masih bisa merasakan cahaya yang memancar darinya. Xiaoyan tertawa dari tepi arus gunung, namun tawanya berisi maksud membunuh es dingin. Jari-jarinya perlahan menunjuk pada Bing Yuan. Bunuh dia. Wayang demon bumi yang berada di Little Fairy Doctor segera bergegas keluar seperti sebuah meriam saat suara Xiaoyan terdengar. Itu muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Ketukannya dengan kejam menerobos dadanya tanpa gerakan aneh. Serangan cepat dan sengit oleh Earth Demon wayang ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia melemparkan telapak tangan keluar sebagai tindakan refleks, mengaduk udara dingin yang naik dari segala arah saat dia melakukannya. Buang! Ketukan. Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, namun Earth Demon wayang tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengerang saat dia mengambil beberapa langkah cepat kembali melalui udara yang kosong. Bing Fu, bunuh anak nakal itu. Dia mengendalikan wayang. Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum dia mengeluarkan raungan. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah saat dia mendengar raungan Bing Yuan. Nampaknya wayang ini memang sangat merepotkan. Segera dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Bing Fu mengalihkan tatapannya yang dingin ke Xiaoyan, seorang tergesa-gesa bergegas menghampiri dari sungai pegunungan. Setelah itu, dia muncul di depan Xiaoyan dan berkata dengan suara serius, "Biarkan dia ke saya. Anda harus berurusan dengan yang lain." Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat dia. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Little Fairy Doctor di belakangnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Masih ada luka di tubuh Anda. Sebaiknya Anda beristirahat dulu. Orang-orang ini saja tidak akan bisa berbuat banyak." Betapa nada arogan Bing He, "Anda akan memimpin yang lain untuk menangkap celaka Poison Lady. Tinggalkan orang ini kepadaku." Bing Fu dengan marah tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya dan udara dingin melonjak darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombak bergetar dan membentuk banyak bayangan. Setelah tertawa terbahak-bahak, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang menembaki Xiaoyan dengan cara yang mirip petir. Orang berpakaian putih terakhir, orang tua dari lembah sungai es, mengangguk setelah mendengar Bing He menangis. Dia cepat-cepat melambaikan tangannya dan membawa lusinan tokoh ke Little Fairy Doctor di belakang Xiaoyan. Dengan suara sus, tempat ini berubah sangat dingin dalam sekejap. Xiaoyan tersenyum saat melihat wajah Bing Bing yang dingin. Jarinya dengan lembut mengusap cincin berwarna putih itu. Jarinya
tubuh spiritual Ilisui perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk seorang pria tua. Bing Fu yang sedang melaju ke depan tiba-tiba berhenti saat tubuh spiritual itu muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan kaget. Setelah Bing Fu berhenti, kelompok Bing He yang mengikuti di belakang juga berhenti. Mereka lock satu sama lain seperti yang mereka lakukan. Bahkan dengan penglihatan mereka tidak dapat melihat melalui Tian Huo Zunzi. Tian Huo Zunzi memutar tubuhnya setelah muncul. Setelah itu, dia berpaling ke Xiaoyan dan tanpa berdaya menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil di belakang Xiaoyan saat dia melihat dia memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Rasa pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar tak terkendali meludahkannya. The Little Fairy Doctor yang tiba-tiba meludah darah mengejutkan Xiaoyan. Dia buru-buru mencengkramnya dan menatap wajahnya yang pucat. Dia tampak seolah-olah dia akan hancur karena embusan angin. Tujuan pembunuhan di mata hitam gelapnya melonjak. Tian Zunzi melirik Little Fairy Doctor yang didukung oleh Xiaoyan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa itu dia telah menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan menatap kelompok Bing Fu. Mereka semua memakai ekspresi kaget. Kakinya perlahan melangkah maju dan badai spiritual yang megah segera menyapu dengan dia di tengah. Ekspresi Bing Fu yang mengejutkan berubah drastis saat badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam dan kengeriannya. Selesai, nantikan kelanjutan chapternya di episode selanjutnya ya kawan. Bye bye.